Hai, jumpa lagi di Mastek ID, channel yang berbagi video unboxing dan tutorial serta memberikan informasi-informasi menarik seputar teknologi yang mungkin kalian belum ketahui. Kali ini Mastek ID akan berbagi informasi tentang modul microcontroller yang bisa digunakan untuk sistem IoT. Ya, ini adalah Wemos D1 Mini. Microcontroller ini dibilang istimewa selain karena ukurannya yang mini, itu karena microcontroller ini menggunakan chip ISP8266 yang mampu berkomunikasi menggunakan jaringan internet Wi-Fi. Harganya pun terbilang murah, sekitar 30 ribuan di toko online. Kalian sudah bisa memiliki satu buah Wemos D1 Mini ini dengan fitur yang sangat canggih tentunya. Oke, untuk spesifikasinya menggunakan board ISP versi 12F yang ditandai dengan kotak berwarna merah pada layar kalian. Itu adalah board ISP 12F. Lalu board ini menggunakan IC microcontroller ISP8266 yang berada di balik plat besi pada board ISP12F nya. Kemudian voltase yang digunakan ada dua pada Wemos D1 Mini ini, yaitu 3,3 volt atau bisa juga dengan 5 volt. Kenapa bisa menggunakan voltase 5 volt? Itu karena pada board Wemos D1 Mini ini sudah ditambahkan IC regulator 5 volt. Selanjutnya ada 11 pin output input beserta pin PWM di dalamnya. Untuk pin ADC, analog to digital converternya hanya ada satu. Pin ADC digunakan untuk mengkonversi sinyal analog ke digital seperti sinyal sensor suhu, sensor kelembaban, dan sensor-sensor lainnya. Board ini memiliki clock speed up to 160 MHz. Ini sudah cukup kencang sekali untuk pemrosesan data, karena Arduino Uno saja hanya mampu di 16 MHz. Selain itu, untuk flash memorinya, Wemos D1 Mini ini memiliki 4 MB. Tentu jauh sekali jika dibandingkan dengan Arduino Uno yang hanya memiliki 32 KB saja untuk flash memorinya. Dengan flash memori sebesar 4 MB, kalian bisa memasukkan banyak sekali sketch pemrograman secara langsung dengan sekali upload pada board Wemos D1 Mini. Untuk ukurannya kalian bisa lihat pada layar, perbandingan Wemos D1 Mini dan ibu jari hampir sama ukurannya. Itu menunjukkan bahwa begitu kecilnya microcontroller ini sehingga kalian bisa membuat project-project mini nantinya. Oke, untuk penerapan Internet of Things atau sering dibilang IoT, banyak sekali pengembangannya pada saat ini. Beberapa contoh kecil, kalian bisa mengendalikan saklar lampu menggunakan smartphone atau laptop kalian dari jarak jauh menggunakan jaringan internet tentunya. Selain itu, kalian juga bisa memonitor CCTV, suhu ruangan, kelembaban ruangan, dan lain-lain. Bahkan dengan sistem IoT kalian juga bisa memonitor pergerakan mantan kalian. Canda mantan. Karena Wemos D1 Mini ini baru Mastek ID beli, jadi sekarang kita coba install dan tes blinking terlebih dahulu untuk memastikan microcontroller ini bekerja dengan baik. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah menginstal aplikasi Arduino IDE. Kalian ketikkan di Google Arduino, kemudian enter, lalu pilih Arduino Home. Klik kiri. Nah, di bagian software kalian klik kiri. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih operating system komputer kalian. Ada Windows, Linux, dan macOS. Karena di sini komputer Mastek ID menggunakan sistem operating Windows, maka kita klik di bagian Windows. Klik kiri. Nah, di bagian ini kalian bisa donasi untuk pengembangan Arduino IDE ke depannya. Jika kalian tidak memiliki uang, maka pilih aja bagian just download seperti Mastek ID. Ya. Nah, tunggu proses download Arduino IDE ini selesai. Kapasitas memori yang digunakan untuk mendownload aplikasi Arduino IDE yaitu sekitar 100 MB.
Sambil menunggu proses download selesai, silakan kalian like videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Mastek ID. Oke, jika proses downloadnya selesai, silakan kalian buka filenya, kemudian klik kanan Run as Administrator. Lalu pilih I agree, kemudian biarkan checklist sesuai default, next. Lalu file instalasinya biarkan default di partisi C, oke. Kemudian install. Jika proses instalasi komplit, kalian close. Kemudian kalian buka aplikasinya. Double klik. Nah, maka tampilan awal Arduino IDE seperti ini. Belum selesai sampai di sini, kalian harus mendownload board ESP8266 di board manager Arduino IDE. Caranya seperti ini. Kalian klik file, lalu pilih preference. Nah, di bagian additional board manager URL, kalian letakkan URL untuk download board ESP8266-nya. Link URL ini sudah Mastek ID sediakan di deskripsi di bawah video ini. Nah, kalian pastekan di bagian kolom kosong ini, lalu klik OK. Selanjutnya kalian pilih Tools, lalu ke bagian Board di sini. Geser ke kanan, pilih Board Manager. Nah, ketikkan di kolom kosong ini ISP. Maka akan muncul ISP8266 di bagian sini. Oke, kemudian kalian pilih versi yang paling tinggi atau paling terbaru. Lalu install. Tunggu sampai instalasi ISP8266 ini selesai. Kapasitas memori yang dibutuhkan untuk mendownload board ESP8266 ini sekitar 100 MB juga. Jadi jika ditotalkan, kalian harus menyediakan kuota internet sekitar 200-250 MB. Jika proses download dan instalasi board ESP8266 selesai, maka akan muncul status installed pada ESP8266. Nah, kemudian kalian close saja. Kita minimize dulu aplikasi Arduino IDE-nya. Selanjutnya kita akan melakukan install driver untuk board Wemos D1 mini-nya. Kemudian kalian pilih This PC atau My Computer. Klik kanan, kemudian pilih Manage. Nah, di komputer manajemen ini kalian pilih Device Manager. Nah, di bagian ini saat kita tancapkan Wemos D1 mini-nya ke komputer akan muncul Other Device USB. Nah, kita tancapkan dulu micro USB-nya ke Wemos D1 mini seperti ini. Oke. Lalu USB tipe A-nya kita tancapkan ke komputer. Maka di bagian ini akan muncul Other Device USB dengan simbol segitiga kuning. Di dalamnya ada tanda seru ya. Itu menandakan bahwa komputer mendeteksi device yang belum dikenali. Nah, selanjutnya kita akan menginstal driver Wemos D1 mini-nya, yaitu driver CH340. Kemudian kalian tinggal ekstrak filenya, lalu masuk ke dalam folder. Kemudian kalian pilih file setup di sini, double klik, lalu klik install. Jika install drivernya sukses, akan muncul pemberitahuan driver install sukses. Kalian oke, kemudian close saja.
Nah, coba kalian lihat lagi di bagian sini, other device USB-nya akan menghilang dan akan masuk ke bagian port, COM, dan LPT. Coba kita lihat. Nah, di sini komputer sudah berhasil mengenali ada USB serial CH340 pada port COM3. Oke, proses instalasi driver selesai. Kita kembali lagi ke aplikasi Arduino IDE-nya. Nah, selanjutnya kita akan setting port dan boardnya di bagian tools ini. Pertama kita pilih portnya dulu ke COM3, klik kiri. Oke, kita lihat dulu di bagian sini sudah berada di COM3 ya portnya. Kita kembali lagi, kita pilih boardnya yang ISP8266 sini. Di bagian atas pilih generic ISP8266 modul, klik kiri. Kemudian di bagian bawahnya juga akan menunjukkan board spesifikasi dan port COM-nya. Kita pastikan kembali boardnya sudah sesuai ya. Di sini boardnya generic ESP8266 modul. Kemudian di bagian portnya juga sudah sesuai di COM3. Oke, klik file lagi, kemudian pilih example, lalu cari bagian ESP8266. Geser ke kanan, paling atas, klik blink. Nah, ini adalah sketch pemrograman yang disediakan oleh ESP8266. Bagian atas ada point setup, kemudian di dalamnya ada pin mode, LED underscore built-in, dan output. LED underscore built-in ini sebagai pin yang kita gunakan di mana kita menggunakan pin D04 pada Wemos D1 mini atau pada GPIO-nya menggunakan GPIO 02. Kemudian pin tersebut kita kondisikan sebagai output. Lalu di bawahnya ada point loop dan di dalamnya ada digital write. Lalu diikuti dengan LED underscore built-in dan dikondisikan digital write tersebut sebagai kondisi low, yang artinya LED pada Wemos D1 mini akan dalam kondisi mati. Kemudian tambahkan delay selama 1000 milisecond atau selama 1 detik. Lalu di bawahnya ada digital write lagi dengan kondisi pin atau LED menyala high ya, dengan delay 2000 milisecond atau selama 2 detik. Nah, digital write dan delay yang kita masukkan pada point loop ini akan dikerjakan secara terus-menerus sampai daya listrik pada Wemos D1 mini ini kita matikan. Oke, sekarang kita coba upload dengan menekan tombol tanda panah ke kanan di sini di bagian atas, klik kiri. Maka akan dilakukan proses compiling sketch. Proses ini untuk mengecek apakah sketch kita ada kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka akan dilanjutkan dengan proses uploading. Ditandai dengan status writing sampai dengan 100% di bagian sini. Dan coba kita lihat di bagian Wemos D1 mininya, apakah LED-nya akan nyala dan mati. Nah, ternyata LED-nya mati selama 1 detik dan nyala selama 2 detik sesuai dengan sketch program yang kita upload. LED ini terhubung pada pin D04 atau pada GPIO 02. Nah, sekarang kita coba lagi merubah delay untuk LED matinya, kita rubah menjadi 100 milisecond. Dan untuk delay LED hidupnya 200 milisecond. Apakah LED pada Wemos D1 mini ini akan lebih cepat berkedip?
Oke, sama-sama kita lihat bahwa LED-nya berkedip semakin cepat daripada hasil upload yang awal. LED mati selama 100 milisecond, kemudian nyalanya selama 200 milisecond. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai modul microcontroller Wemos D1 Mini yang bisa digunakan untuk sistem Internet of Things. Di next video, Mastek ID akan coba menerapkan sistem IoT menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh menggunakan Wemos D10 ini. Seperti apa nanti hasilnya? Silahkan kalian tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terbaru dari channel Mastek ID. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari Mastek ID, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.